Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arif Rahman dari kelas HKC 21 eh, membuat eh, ingin membuat sebuah video yang menjelaskan tentang pengertian tasawuf, istilah-istilah tasawuf dan sumber-sumber tasawuf dan lainnya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melaksanakan ujian UTS Mapel Akhlak Tasawuf. Baiklah, yang pertama itu pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf menurut terminologi atau istilah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu itu pengertian akhlak tasawuf menurut terminologi. Kalau menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi, tasawuf itu adalah mendefinisikan tasawuf sebagai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menurut Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Yang kedua menurut Ibrahim Bashuni, tasawuf itu adalah pengalaman batin dan keagamaan, terutama dalam mendekati yang mutlak. Dan lanjut istilah-istilah dalam tasawuf. Istilah-istilah dalam tasawuf itu yang pertama itu adalah al-as-suffah, ahlu suffah. Ini menurut ini istilah tasawuf menurut Harun Nasution. Yang pertama itu as-suffah, yang artinya itu adalah orang yang pindah. Itu orang-orang yang pindah yang ikut bersama Nabi yang waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua itu adalah saf, itu barisan. Artinya barisan tersebut berarti memiliki keimanan yang kuat, jiwa yang bersih, dan keikhlasan, dan selalu mengisi garda terdepan dalam menjalankan sholat berjamaah. Yang ketiga sufi, itu artinya suci. Suci di sini artinya adalah suci secara lahiriah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang keempat sopos, yaitu sopos kebijaksanaan. Yang artinya kebijaksanaan maksudnya sikap mental yang selalu sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri dalam beribadah, hidup sederhana, dan lain sebagainya. Suf, bulu domba. Suf ini disebut suf karena banyak orang-orang sufi yang dulu memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba, yang mana pakaian yang terbuat dari bulu domba itu adalah pakaian yang melambangkan kesederhanaan, kerendahan hati gitu. Nah, dan sumber tasawuf yaitu tasawuf itu bersumber kepada dua hal. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah gitu. Dan selanjutnya pengertian sufi. Sufi menurut Dr. Zaki
bahwasannya kata sufi berasal dari eh, kata sufi berasal dari yang pertama. Oh iya, yang banyak. Kata sufi berasal dari yang pertama, itu adalah yang sudah Ibnu yang pertama apa? Mungkin tidak saya ingat, saya lanjut ke sufi. Pengertian sufi. Sufi tadi itu adalah sufah, nama satu ruangan dekat Masjid Madinah, tempat Nabi Muhammad memberikan pengajarannya. Itu suf, itu berdomba. Itu menceritakan bahwa suf itu adalah pakaian khusus orang-orang sufi, yang mana dipakai oleh yang mana dipakai sejak dari ulama-ulama salaf untuk menghilangkan takabur dan ria, dari kesederhanaan. Itu karena pakaian yang dari suf tadi, bulu domba tadi, itu adalah pakaian yang mana telah saya jelaskan tadi, yang melambangkan kesederhanaan. Itu jadi tidak ada nanti kesombongan ataupun kayak ria ataupun ya kesombongan diri lah intinya gitu. Jadi kita lebih menampakkan kepada diri yang rendah hati, orang yang rendah hati gitu. Dan lanjut, kelahiran Sufi. Sufi itu muncul pada abad 1 Hijriah. Sufi itu muncul abad 1 Hijriah. Dengan ajaran mungkin saya lupa, lanjutkan saja dulu ke Fadilah Ilmu Sufi. Fadilah Ilmu Sufi. Akhirnya saya lanjutkan ke yang terakhir, pengertian pengertian dari mistisisme. Pengertian dari mistisisme. Mistisisme itu adalah menurut Sidon, mistisisme adalah salah satu dari dua unsur yang paling penting lah dalam agama, bersama-sama dengan lembaga-lembaga keagamaan. Mistisisme ini sebagai pengalaman juga dikenal sebagai pengalaman mistik, ya, tersebar luas di komunitas agama-agama menurut siapa saya lupa. Pokoknya mistisisme ini terlihat seperti sebagai apa ya, seperti kayak ya ilmu-ilmu mistik gitu. Itu ya, hubungan antara akhlak dan tasawuf. Tasawuf itu terbagi kepada tiga. Yang pertama tasawuf falsafi, yang kedua tasawuf akhlaki, yang ketiga tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf itu dapat hubungannya itu ketika kita
Kan yang mana tasawuf tadi bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita membaca atau mempelajari Al-Quran dan Sunnah tadi, maka diri kita pribadi akan mendapatkan pelajaran untuk menjadi pribadi yang mana yang dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang rendah hati, pemaaf, sabar, dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala, kan. Dan itu tuh lebih kepada menekankan nilai kejujuran, nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, kepersaudaraan dan rela berkorban untuk saling tolong menolong dan murah hati, suka memberi maaf dan lain sebagainya. Banyak itu. Banyak yang dapat kita tekankan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu yang hubungan antara akhlak dan tasawuf gitu. Karena kalau kita belajar tasawuf tadi itu akan memperbaiki akhlak kita gitu. Memperbaiki akhlak kita menjadi yang lebih baik lagi gitu. Dan menekankan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Banyak nilai-nilai kebaikan yang saya sebutkan tadi, itulah hubungan antara akhlak dan tasawuf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.